Oke, semuanya kembali lagi sama kita. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari jurusan tekstil ya. Jurusan Alumni tekstil. ya. Alumni. Nah, bisa diperkenalkan dulu Mbak, siapa namanya? Halo, jadi nama aku Dahayu Kirana. Aku lulusan tahun 2020. Oh, baru Baru aja. aja, iya. Oh, baru aja. Iya, baru aja. Nih mau nanya-nanya nih, ya Iya. kan? Kenapa masuk tekstil? Jadi ini kenapa masuk tekstil tuh? Ini alasannya. Kan banyak nih jurusan di SMK. Oh iya Ya iya. kan, ada DKP, ada Iya. yang lain-lain ya kan. Iya. Nah, kenapa masuk tekstil? Iya, jadi awalnya waktu SMP tuh aku emang suka gambar kan. Terus kepikiran pengen kuliah yang jurusannya gambar juga. Nah, kebetulan Mbah tuh punya pabrik batik di Jogja. Nah, Jadi aku sering bantu gambar, bantu batik kayak gitu. Pengen juga masuk kuliah di jurusan yang kayak gitu juga. Tapi kan belum tahu tuh waktu masih bocil SMP kan itu. waduh, bocil SMP. Bocil SMP. Terus pengen masuk SMA biar lebih luas lagi. Siapa tahu kan nanti berubah pikiran kayak gitu kan. Tapi enggak deh, kayaknya pengen kuliah yang jurusannya kayak gitu juga. Terus ya udah akhirnya masuk sini deh, masuk tekstil. Langsung pilihan pertama itu. Iya. Ada sempet kepikiran buat jurusan lain gak sih selain tekstil gitu? Kepikiran masuk keramik sih awalnya. Kenapa tuh? Karena ya suka aja sama patung-patung, bikin keramik. Oh, emang Jadi jiwa tertarik seni, aja. emang Seni jiwa ya. seni gitu. Jiwa seninya Iya. kental berarti ya. Makanya diwajarkan saja emang mau masuk yang seni-seni kayak benar, gitu. ya. Tapi kan bersangkutan dengan seni nih. Kan di SMK 1 ini ada semuanya seni ya di sini Iya. ya. Kalau yang gambar-gambar tuh semuanya gambar juga sih. Iya, Tapi semuanya kan ada gambar. yang kalau tekstil ada tuh saingannya tuh ada juga tuh tata busana. Nah itu ada bedanya nggak? Iya. Ada Kalau orang awam kan biasanya tekstil sama tata busana itu kayaknya mirip deh. Iya. Kan kayak cuman jahit kayak gitu. Itu ada bedanya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya bedanya tuh lumayan jauh ya. Kalau tata busana tuh lebih ke sandang. Sandang tuh kayak bikin pakaian. Ya, jadi kalau tekstil tuh lebih luas ke batik, tenun, cara bikin kainnya. Lebih ke cara bikin kainnya. Kalau tata busana kan setelah kain baru mereka olah. Berarti kalau yang tata busana itu udah jadi kainnya, mereka yang bikin. Iya. Kalau tekstil ini dari Oke. proses awal Iya, sampai kami yang yang akhirnya. batik gitu misalnya, kami yang nenun. Kalau di jurusan tekstil itu ngapain aja sih? Banyak sih, awalnya kan dasarnya dulu ya, umumnya dulu gambar, desain, bikin desain batik, sasirangan, tenun. Baru setelah itu mulai praktek jahit, bordir, terus mulai belajar sasirangan, belajar warna-warnanya, belajar cara desain batik. Warna batiknya kan juga beda sama Iya, warna sasirangan. Ya, terus mulai ke tenun gitu. Banyak panjang ya prosesnya. Iya, banyak ya. sih. Dari Panjang sepanjang banget yang kayak tadi itu, menurut Dayu nih, apa yang paling sulit dan apa yang paling gampang dalam salah satu teknik kayak gitu? Paling sulit dalam apa nih? Maksudnya paling sulit tuh Prosesnya. relatif ya. Oh. Kalau prosesnya misal nih batik, Oke. kesulitannya tuh beda. Kayak misal lagi nyanting, tahu Oke, nyanting kan? iya, tahu. Nah, Iya. kalau misal lagi nyanting, susahnya mungkin cantingnya bocor atau adalah kendalanya kayak gitu. Kalau sasirangan mungkin di warnanya aja sih harus nguceknya harus cepet, harus gitu deh. Pokoknya Asik berarti sih. ada yang berarti kalau sasirangan sama warna sasirangan nih sama warna yang batik biasa itu beda ya anunya apa Beda. warnanya? Kalau batik nggak boleh kena panas soalnya nanti lilinnya bakal hilang, bakal luntur. Kalau sasirangan Oke. bagusnya warnanya pakai air panas, pakai air mendidih gitu. Pas lagi proses nyanting itu kan
bisa dibilang panas ya kan? Iya. Pernah melepuh nggak sih? Pernah, sering. Gimana Kadang itu? kena kaki, biasanya kaget kan, misal ngambil malamnya, Oke. terus masih mendidih tuh di dalam canting, terus dia kayak meletik gitu, Iya. kena tangan, kaget, terus kelempar gitu, jadi di sini pernah melepuh segini. Bahaya juga berarti ya. Iya. Tapi gimana tuh? Waktu magang sih itu melepuhnya. Solusinya gimana itu? Sabar. Sabar dong. Karena di situ kan seninya. Oh Oh iya juga sih. ya. Kenang-kenangan Mahalnya di situ. Oh, iya benar. Tiba-tiba ada cap di sini kan Iya. sedih. Kayak kita ada- juga kan, kalau kita ada ketika kebanggaan coret-coret. sendiri. Iya. Sih bener juga sih. Kalau mau nanya ini gini, kalau di sekolah tuh dulu ya itu masih offline kan. Sekarang ya udah online ya sekarang. Iya udah online sekarang Kalau- udah hampir Ya 1 aku nggak tahun. tahu nih kalian offline-nya kayak gimana, aku nggak tahu deh. Kalau kami jangan ditanya lah. Tahu aja gimana. Kami Kalau- langsung lulus. Iya, kalau offline tuh, kalau keseharian di sekolah tuh ngapain aja sih biasanya anak tekstil? Keseharian ngerumpi apa? Ngerumpi ya. Jujur bener. Enggak bercanda. Ngegibah. Enggak. Ya bolak-balik bengkel. Ke kelas, ke bengkel. Itu biasanya kalau di bengkel tuh ya kayak canting gitu-gitu ya. Iya, kadang tergantung mata pelajarannya apa kan waktu itu. Kalau anu nih, yang paling dasarnya tuh untuk kelas yang kelas 1 nih ya kan? Iya, 1 untuk SMA. kelas 10. Kelas 10-nya itu ngapain sih? Banyaknya gambar sih, gambar, Gambar desain. Oh, masih dasarnya dulu Iya. gimana? Masih dasarnya ya. Ya semuanya kayak gitu kan ya. Iya, semuanya Iya, kami iya. juga kayak gitu. Tapi ada juga yang beda kan? Oh iya Ada juga yang- ya, Ada ada. yang langsung kayak ada yang langsung praktek, ada juga. Ada. Ada gitu sih. Kalau kelas 2-nya baru ke tahap itu. Iya, baru mulai ke bengkel, Oh. mulai Itu alatnya sudah disediakan dari sekolah. udah. Kalau kayak cantingnya, Iya, lilinnya, udah. dan lain udah dari sekolah. Iya. Semuanya udah dari sekolah, jadi kita tinggal praktek doang gitu. Iya. Oh, oke. Sampai kain-kainnya juga. Iya. Oh, berarti sudah disediakan ya. Ya, Enak lumayan. ya. Lumayan gitu. Iya. Berarti enak ya jurusan tekstil ini ya. Iya. Kayak seru ya. Tapi di otak sih kayaknya. Hah? Dan juga siap-siap melepuh. Iya sih, harus semuanya ada lah resikonya. Semua. Yang penting Semuanya ada hati-hati resiko. ya Iya. kan. Yang penting hati-hati pas lagi praktek Iya. gitu. Berarti itu ya bedanya ya. Soalnya kan banyak nih orang awam atau masyarakat gitu kan mau masukin anaknya ke sini. Pasti perbandingannya tuh ada dua, tekstil apa tata busana. Iya. Ya kan? heeh. Pasti dibandingin tuh. Pasti. Sama kayak kita lah, Iya, DKP, atau multimedia. Nah, itu kan Iya, mirip-mirip ya. ya mirip-mirip kan awam kan orang gitu kan ya pasti ada bedanya. Berarti kalau yang tekstil ini sama kayak DKP ya lebih ke Ya, lebih intinya, ke dasar. lebih, Iya, ke lebih ke dasar, mendalami lah ibaratnya. Lebih mendalami. Dari awal proses pembuatan kainnya, terus lanjut lagi penjahitnya, ngedesain bajunya sampai jadi sebuah baju ya. Iya. Wah, enak nih. Ada karyanya nggak sih? Karya. Kayak buat baju gitu. Kalau aku nggak bikin baju. Kalau kami kan di sini nggak bikin baju. Bikin Oh, apa lebih ya? ke Lebih kain. ke kain. Lebih ke kain Oke. ya. Iya. Oh, berarti di sini kainnya. Tapi pernah Apa? coba-coba. Bikin baju. Iya. Dari kain tersebut. Enggak. Enggak. Oh, kalau Aku emang nggak bisa bikin baju. Emang akunya sendiri Oke. nggak bisa. Tapi ada kok teman-teman yang sekarang udah hebat ngejahit, jadi buka toko jahit sendiri. Wah, Itu ada bagus kok. sih. Bisa ya. Bisa. Oke. Iya. Nih, denger juga kakak nih ikut LKS juga ya? Iya. LKS. Iya, Itu tahun Tahun kemarin. kemarin. Mm-mm. Itu gimana tuh bisa masuk LKS tuh apa diseleksi per orang atau gimana itu? Jadi awalnya itu kandidatnya tuh ada 2, ada oke. aku sama temanku. Hah? Tapi nggak tahu juga kenapa jadi aku yang Dipilih ya? kepilih sama gurunya. Jadi Itu ya sebelum udah. kamu kepilih itu sama teman kamu itu ada seleksinya dulu nggak sih? Atau langsung dipilih dahayu aja gitu? Aku kurang tahu sih kalau itu. Kalau seleksi yang benar-benar dibandingin karyanya tuh nggak ada. Oh, nggak ada, Cuma dari oke. gurunya aja. Oh, kayaknya langsung nunjuk ya. Mm-mm. Berarti ada apa kemampuan tersendiri nih dari kayak Dahayu ini ya. Iya kan? benar-benar. Itu sebelum ikut itu LKS-nya itu tingkat apa sih kemarin? Nasional. Nasional. Nasional, Iya. nasional. Gila, langsung nasional ya. Heeh. Sebelum-sebelumnya ada ikut juga lomba.
nggak ada sih. Langsung ke nasional ya? Iya. Gila sih. Soalnya di sini jurusan tekstil cuma ada satu di Kalimantan Selatan. Oh, satu ya? Berarti sama kayak kita. Oh, sama kayak kita Kayak juga kita dua sih tekstil. sebenarnya, tapi masih di bawah lah. Bukan di bawah sih, masih berkembang. Masih berkembang. Yang lebih tuanya di sini. Berarti satu-satunya di sini tekstil. Iya. Wah. Jadi Nggak ada saingan. Kalau Enak. yang di Pulau-Pulau Jawa kan Iya sih. ada dari kota dulu, Iya. terus provinsi, Ah. baru nasional. berarti langsung ke Iya, jadi nasionalnya kita kayak ya? nge-cheat gitu. Waduh, Langsung. nge-cheat. Langsung ke nasional. Langsung nge-cheat. Itu langsung lomba nasional tuh perasaannya gimana? Agak aku Deg-degan gak? ya jangan ditanya dong, jangan jantung. Aduh. Itu proses latihannya, Ya persiapannya itu gimana? berapa bulan mungkin Ya, ada. atau ada Harusnya kan sebelumnya itu ada lomba itu juga, tapi nggak tahu gimana ceritanya jadi tahun berapa sih itu? Tahun berapa ya? Kemarin 2020 nih. Iya 2020. 2020. Iya 2020 kan? Iya. Iya itu langsung ke situ. Terus persiapannya cuma belajar, nggak cuma sih, belajar warna, belajar Ngapalin ya. ngapalin warna ini tuh, terus milih-milih desain. Sebenarnya agak susah sih, soalnya aku pengen nunjukin kalau desainku tuh ada Borneonya gitu. Oke. Iya. Jadi ambil agak ke Dayak-Dayakan gitu, Iya, terus warnanya ada kan identik ya. identiknya sama itu. Oke. Jika kalian pengen ngelihat Dahayu lagi lomba, bisa cek aja langsung di deskripsi di bawah ini. Bisa langsung aja dicek langsung. Di sana ada Iya, tertera Dahayu pas lagi lomba ada 3 hari. Masing-masing sekitar berapa jam kemarin? 5 jam ya? 5 jam 1 hari. Iya, sekitar 5 jam. Nah itu bisa kalian cek aja langsung. Dan juga ada juga pas lagi dia presentasi, biasanya langsung dicek aja. Nah kesulitan apa sih, kan itu LKS-nya daring ya kan? Nah pas lagi daring itu kan otomatis ada yang mungkin bisa dibilang sulit, ada yang kemudahannya juga. Apa aja bisa dikasih tahu ke kami kesulitannya dan kemudahannya LKS daring? Jadi awalnya kaget sih, kok daring ya? Ya nggak bisa ketemu yang dari mana-mana gitu. Oke. Sebenarnya agak sedih sih, Iya, sedih banget malah. Sedih banget. Gak bisa keluar kota. Iya. Ya, tapi kebetulan waktu tahun aku LKS itu LKS-nya di Banjarmasin. Jadi walaupun offline aku cuma ke Banjarmasin. Tapi nggak apa-apa kan, Iya. ketemu dari Iya semua sih. provinsi. Iya sih. Itu Iya. kalau offline tuh lebih Lebih berasa lomba. lebih berasa lombanya ya Iya. daripada daring ya. Berarti Iya. kemudahannya apa dong buat offline? Online. Buat online kemudahannya apa? Kemudahannya ya cuma PP aja sih, kalau Oke. kan di rumah juga kan, Mm-mm. karena temanya berkarya dari rumah waktu itu. Oh, Jadi cuma kesulitannya itu ya. kemudahannya itu. Kalau kesulitannya banyak ya, kendala tempat, waktu gitu. Yang paling penting internet sih ya kan. Iya, jaringan. Jaringan. Iya. Putus-putus dikit ya kan. Apa nih? Panik. Panik nggak? Panik lah. Apalagi sampai alhamdulillahnya kemarin nggak ada apa-apa ya. Iya. Alhamdulillahnya. Kalau sampai ada apa-apa sih bisa kacau. Aduh. Kayaknya. Bisa tambah panik. Sudah tertekan dengan lombanya, tertekan lagi dengan masalahnya kan. Alhamdulillah nggak ada ya. Iya. Kemarin sempet juara nggak sih? Belum. Mungkin Iya. belum Mungkin rezeki. next Nanti ya. tahun Next ya. tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Amin. Gimana nih buat mungkin pesan Dahayu buat adik-adik kelas yang buat ngelanjutin LKS, yang mau ngelanjutin LKS-nya setelah Dahayu gitu? Pesannya, ini harapannya ya. Ya, Harapannya harapan semoga LKS-nya udah nggak daring lagi, Amin. jadi offline. Amin. Kalian bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia, Amin. bisa ngerasain lombanya yang bener-bener lomba. Kan aku kayak, Sendiri. tapi nggak apa-apa, pengalamannya banyak banget. Pengalaman apa aja tuh pas lagi LKS? Iya, yang Bisa didapat Eh, dari LKS ini. Pengalamannya banyak sih, bisa secara nggak langsung aku
disuruh untuk ngatur waktu seprofesional mungkin karena waktu itu kebetulan lagi PKKMB di kampus. Jadi kayak tabrakan gitu. Jadi aku harus izin PKKMB-nya. Tapi tugas-tugas dari kampus tetap aku kerjain. Berarti itu anu juga ya? Itu double ya? Iya, double juga kayaknya. Tidur 3 jam aja tuh udah rasanya enak banget gitu. Bersyukur banget ya bisa Iya. tidur 3 jam itu ya. Wah, berarti lomba ini bisa melatih mental juga ya? Iya. Iya. Disiplin waktu juga. Tentang kata kamu apa sih namanya? Membagi waktu buat LKS sama kampus. Itu sampai ketiteran nggak sih tugas kampusnya? Ada beberapa yang kayak telat gitu, tapi bisa aja kok masih. Bisa aja, ya bagus lah, alhamdulillah lah gitu. Iya. Soalnya kan ada karyanya juga kan, benar. gitu. Ada yang dikorbanin, tapi ada juga yang dia dapat yaitu karyanya. Gitu. Pengalaman juga ya. Iya. Nah, saran nih untuk adik-adik yang mau masuk tekstil nih. Tadi kan harapan, ini saran buat adik-adik yang mau. Misalkan apa yang mau dipersiapkan atau apa gitu, yang kalau mau adik-adik nih masyarakat, anak-anak yang mau masuk tekstil gitu. Sarannya serius sih. Serius? Kalau mau masuk manapun ya, kayaknya harus serius. Tapi ini khususnya untuk tekstil. Kalau bisa kalian apa sih kayak punya rencana lah nanti habis lulus mau ngapain. Terus tugas-tugasnya jangan sampai kamu nerima tugas terus asal kerjain kumpul gitu. Ya janganlah kayak gitu, serius lah. Soalnya kan banyak ya peluangnya. Kalian bisa jahit, bisa bikin batik, sasirangan, tenun. Seru sih. Benar. Ya udah, kita sekarang kan kamu kan udah masuk universitas ya kan? Kalau boleh tahu universitas mana itu? Aku di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Masuk melanjutkan yang sudah didapat di SMK. Iya. Itu sama jurusannya? Aku masuknya di seni rupa kriya. Nggak jauh beda sih. Jadi kan di situ ada fashion design batik sama seni rupa kriya. Sempat kepikiran mau langsung masuk fashion design batik. Cuma aku pengen banget nih kriya. Jadi semuanya tuh kayak dipelajarin juga. Misalnya di sini sih ada keramik, ada logam, ada kayu, tekstil. Iya, jadi pengen belajar semua gitu rasanya. Jiwa seninya kental ya. Iya. Karena itu. Berarti kemarin itu online, lewat online berarti pas lagi kemarin. Iya. Aku belum ada ke Jogja loh ini. Setahun tapi udah. Pengen. Iya. Ini kapan mau ke Jogja? Rencananya sih habis Lebaran. Habis Lebaran mau ke Jogja. Amin. Amin. Diaminin aja gitu. Amin. Soalnya harus ribet sih Iya. kalau mau ke sana ya kan. Nah, nih mau nanya nih. Kenapa harus milih tekstil? Apa yang misalkan nih adik-adik kelas kita mau masuk tekstil tuh kenapa harus milih tekstil sih? Karena peluangnya banyak, terutama jahit sama sasirangan. Ya, peluangnya banyak di situ sih. Banyak di situ ya. Iya. Kalau mau fokusnya ke batik, ya mau nggak mau keluar dari Kalimantan. Iya, benar juga harus sih. Belajar di berarti Jawa. tekstil bisa jadi desainer juga berarti ya? Iya. Desainer baju. Iya. Bisa Tuh, jadi berarti situ. kedepannya itu ada gitu apa ujungnya gitu, ada mentok-mentoknya jadi apa gitu kan, bisa berkembang lebih lagi ya kan. Iya. Nah, sama semuanya sih gitu juga sih sebenarnya kan. Jadi jangan berpikiran tekstil tuh nanti jadi tukang jahit. Itu kan biasanya orang tua kan gitu ya kan. Iya. Besarnya jadi apa? Iya, aku udah kebal sih itu. Aku udah kebal banget. Pernah dibully nggak sih pas lagi masuk jurusan tekstil?
Siapa yang bully? Misalkan kayak jurusan tekstil, jurusan ngejahit gitu. Iya. Mungkin Sering. orang tua ada gitu ya. Iya. Tapi kayaknya nggak semuanya. Udah kebal juga ya. Sudah kebal aku dari lulus SMP apa ya, pengen masuk SMK gitu. Ngapain masuk SMK? Ya belajar lah. Iya. Belajar lah. Ya belajar dong. Masuk SMK nggak belajar, ya kan? Bener juga, bener. Iya, masuk SMK ya kan buat jajan doang. Ya betul. Tapi kita punya karya juga gitu. Kalau kita masuk SMK, kita setidaknya pada saat kita lulus SMK kita udah punya karya gitu, punya karya gitu. Iya, bisa langsung kerja kan? Bisa itu jadi portofolio kelebihannya. juga buat masuk ke perusahaan gitu, Pak. Jadi kayak lebih gampang kayak gitu. Lebih fokus. Lebih fokus. Terus lebih mudah juga buat masuk kuliahnya atau masuk kerjanya. Berarti tekstil ada kuliahnya juga. Iya. Kirain tadi, ini beneran loh, aku nggak kepikiran tekstil itu ada yang khususnya gitu. Kayak Ada kok. kayak DKP kan ada Ada, kan? iya. Iya, Terus DKV kayak- ada kafe kan? Ya, kuliahnya. DKP ada kafe, ada di Jogja juga. Iya. Kalau tekstil baru denger nih. Itu tuh sumpah baru denger. Di mana tuh kalau boleh tahu? Apanya? Kuliahnya, tempat kuliahnya. Di mana-mana kayaknya banyak deh. Banyak ya. Di Institut Seni Indonesia kan isi ada banyak ya, ada di Jogja ada, di Surakarta ada, Oke. di Denpasar ada, di Padang juga ada. Oh, banyak ya. Nah, jadi buat adik-adik kelas kamu yang mungkin mau kuliah bisa langsung ke ISI mungkin, apalagi saya ISI mungkin. Langsung aja. Selain ke ISI di mana lagi? Politeknik Tekstil juga ada di Bandung. Nah, jadi buat adik-adik kelas yang ini tahun ini lulus nih Iya, gitu. iya, Kalau benar, mau benar. melanjutin kuliah dan masih mau segaris sama jurusannya bisa langsung ke Bandung aja gitu ke Politeknik Iya, langsung Tekstil. aja ke Bandung. Ini udah lulus belum sih? Belum. Dikatakan lulus tuh belum. Belum. Tapi Udah nggak selesai. ada- udah selesai gitu loh. Udah Ya. selesai semua. Sama kayak kamu pas lagi sudah selesai LSP lah gitu. Kayak masih ada senggang waktu buat liburan, buat ngapa-ngapain lah gitu lah. Pada saat ini masih posisi kayak gini. Masih di situ ya. Abis itu mungkin lulus abis ini. Amin. Amin. Kalau lulus. Amin. Aku mau amin akan. Ada ujian gak sih kemarin? Nggak ada. Ada ujian. Itu dia. UKK. Nah, kalau UKK Oh kakak nggak ada. nggak ada. Tapi kami LSP. LSP kami. UKK nggak? UKK itu buat yang kriya ya? Oh iya. Iya kan? Aku Iya lupa. loh. Tapi kita juga pernah UKK tahu pas lagi di dua angkatan di atas kita UKK. Iya. Alhamdulillah enggak ya? Alhamdulillah enggak. Tapi lebih sulit kayaknya dah. Ya sih. Ya enggak sih? Iya. Berarti yang UKK tuh yang kemarin datang ke sekolah itu UKK ya berarti ya? Iya. Kayak UKK nih mau nanya nih perbedaannya antara ya UKK yang jurusan kayaknya sama sih ya. Kalau aku lihat ya sama kayak iya. menguji Apa yang udah dipelajarin iya. kemarin gitu. Iya. Sama sih kayaknya. Tapi cuma namanya aja yang beda ya. Gini, Sama mungkin pertanyaannya kayak apa gini. ya? Kalau kami LSP kan kami kayak ada 4 mata jurusan yang prodi gitu, yang produktif. Semuanya itu diuji gitu. Diuji. Kalau kalian nggak milih? Enggak. Oh, kalau UKK milih. Kalau kakak cuma itu satu. bedanya. Oh iya. ya. Tapi kalau kami ya semuanya gitu. Jadi misalkan ada produktifnya ada 10 ya ke 10-nya gitu. Diujinya. Pantes ya. Aku baru tahu loh. Sama aku juga UKK tuh bisa milih ternyata. Jadi itu bisa milih itu per orang atau satu kelas langsung milih harus sama semuanya atau per orang bisa milih? Itu kalau di tahunku ya. Tahunku kayak lama banget aku udah lulus. Udah tua banget ya. Kayak udah lama banget. Kalau tahunku kemarin itu guru sih yang milihin, kayak dikelompokin gitu. Ini Oke. kamu kelompok yang ini apa, kelompok ini apa gitu. Aku tahun kemarin nggak UKK. Nah, apa tuh? kenapa tuh? Kayaknya UKK tuh. Oh, gimana ya? Tahun aku tuh nggak ada UKK karena ada pandemi kan. Tapi udah milih, udah bikin desain, tinggal ngerjain UKK-nya aja. Oke. Tapi nggak jadi praktek. Sekarang UKK ada kan? Heeh. UKK kemarin. Buat adik kelas ada. Pantes nih kok turun kataku kan
Kok turun ke sekolah? Kan buat yang apa? Yang LSP aja kan biasanya disuruh turun bergantian. Bergantian kayak berapa orang, 5 orang ke sini, nanti kapan lagi orang ke sini. Itu berapa hari sih kalian? Kemarin berapa ya? Ya, satu prodi satu hari. Satu anu ya? Apa sih namanya tuh? Produktif. Satu apa? mata pelajaran. Satu mata pelajaran itu 1 hari. Sama. Di prom. Kalian itu 1 hari langsung selesai atau gimana? Kami 3 hari. Oh, 3 hari? Iya. Oh, itu ada berapa mata pelajaran produktif? Kami milih sih waktu ini apa Kan sih satu. UKK ya? Oh iya ya, milih ya. Iya, Astaga, aku gak ingat. Jadi hari pertama tuh dikain dulu. Terus hari kedua kalau di batik ya baru mulai nyanting. Hari ketiga mulai mewarna gitu. Kalau sesirangan mungkin pola sama jelujurnya 1 hari. Oh berarti beda ya? Beda. Kira aku yang 3 hari itu 1 hari buat batik, 1 hari buat sesirangan, satu hari itu buat apa gitu kan? Kalinya 1 hari itu cuman buat batik 3 hari gitu. Oh gitu ya? Nggak secepat itu bikin batik. Satu-satu itu sehari-sehari. Kalau juga Dahayu kalau bikin batik atau bikin sesirangan paling cepat berapa lama? Waktu aku bikin batik buat portofolio SNMPTN itu 1 bulan. 1 bulan? Bikin karyanya. Karyanya? Itu dari mulai desain sampai jadi itu 1 bulan? Iya 1 bulan. Lama ya. Tapi akhirnya lulus juga kan SNMPTN, diisi lagi. Alhamdulillah. Diisi lagi loh, udah bergengsi gitu loh gitu. Kamu enggak deh. Otak saya tidak kuat. Waduh, 1 bulan. Itu berapa? Itu desain itu 1 baju untuk satu kain, 1 lembar kain. 1 kain itu desain ukurannya baju. 2 meter. 2 meter. Itu aku nggak desain buat baju sih, jadi kayak kemana itu? Desain aja. Oh, berarti kain. Cuma suka aja. Oh, ya. Oh, berarti awalnya iseng itu bikin, nggak niat buat portofolio. Awalnya iseng aja bikin. Iseng aja. Iseng 1 bulan. Iseng aja jadi karya. Iseng bisa lulus loh. Iya. Iseng. Padahal aku nggak tahu kalau itu bakal aku pakai buat portofolio. Wah. Bisa iseng gitu ya, beruntung banget ya. Iseng lulus isi. Iya, ada kita iseng juga lagi, gak jadi apa-apa gitu. Wah, berarti tekstilnya nggak mesti buat desain baju ya? Berarti ada yang khusus, ada yang waktunya untuk kain itu semuanya ada desainnya? Iya. Tapi kan kami perhitungkan juga, misal ini selembar kain, nanti kalau dibikin baju lengannya di sini berarti motifnya kayak gini. Oh, ada hitung-hitungan juga. Iya. Tapi nggak sefokus di tata busana, kan mereka ngitungnya udah jadi kain baru mereka hitung sesuaikan sama badan. Berarti kalau kain yang kurang ya diakalin sama mereka ya. Iya. Oke, ini pertanyaannya mungkin bisa dibilang mau akhiran gitu kan. Ini itu kan ada hasil-hasil karyanya itu dibawa pulang atau gimana? Kalau buat adik kelas yang hasil praktek gitu, itu dibawa pulang atau gimana? Pertama kali bikin itu dibawa pulang. Oke. Biar ditunjukin gitu ke orang tua. Bangga banget ya udah ya kan. Jadi pride gitu kan. Iya. Sama sih aku juga. Enggak, padahal kan enggak sebagus. Kan baru pertama jadi dibawa pulang. Ya biar bangga sendiri aja sih kayak ini aku bikin. Terus dari awal ya. Iya. Terus nggak boleh dibawa pulang, ditaruh di sekolah. Nah itu ditaruh di sekolah itu dijual atau gimana? Dijual kalau ada. Udah? Nah, lanjut Ki. Jadi kan pas lagi karyanya sudah selesai ya kan itu banyak tuh di bengkel tekstil gitu. Itu tuh dijual atau gimana sih? Itu dijual. Oke. Kalau ada yang tertarik bisa beli. Itu duitnya ke sekolah atau bagi 2 itu? Ke sekolah. Ke sekolah langsung? Iya, karena kan emang modalnya di sekolah. Benar.
Itu ada tempat promosi perjualannya nggak sih? Siapa tahu kan mungkin penonton atau siapa gitu pengen lihat hasil-hasil kerja tekstil buat mau beli gitu. Iya benar-benar. Kalau lewat online sih kayaknya belum ada ya, jadi bisa ada. langsung aja Langsung datang kesini ke ya? bengkel tekstil. Wah, langsung datang sini guys. Mungkin itu bisa juga dijadikan masukan ke depannya kalau mau dijual mungkin bisa langsung ke online aja gitu Iya. di Instagram gitu Iya, kan. iya. Kalau mau ngomong nih, kan sudah alumni, ya kan? Sudah alumni nih, udah lulus. Guru yang paling disuka siapa? Pas waktu sekolah. Yang pas sekolah nih, siapa yang paling disuka? Guru tekstil itu ada berapa sih? Ayo. Bentar. Bu Rini, Bu Yanti, Bu Puji, Bu Tri, Pak Wawan. 5. Semuanya aku suka. Wah, semuanya ya. Ini cari aman. Enggak serius, tapi ini aku semuanya suka. Tapi di antara yang terbaik pasti ada yang lebih baik di antara terbaik, karena siapa itu kalau boleh tahu? Kayak suka ngobrol gitu sama siapa. Jadi tempat curhat mungkin. Ya. Tempat Paling curhat akrab lah, paling akrab. karena aku wali kelasku Bu Yanti, jadi apa-apa aku tuh bilangnya ke Bu Yanti. Tapi kalau aku kan suka ngebatik, jadi seringnya juga sama Bu Sukini, karena Bu Sukini yang ngajar batik. Berarti paling dua itu sih. Tapi semuanya deket kok kayaknya. Kayaknya. Kamu kan kita tahu kan? Kami kan kita tahu juga kan. Jadi kita tarik kesimpulan nih. Akhir nih. Berarti masuk tekstil itu sebetulnya asik ya? Asik banget ya? Asik banget. Apalagi kami di kelas itu banyak ceweknya. Ada cowoknya cuma 2 di kelasku. Di kelas sebelah nggak ada cowoknya. Jadi ya keras sih kalau cewek semua. Ya bayangin aja deh, cewek semua di kelas. Iya sih. Kayak gimana kalo gitu ya kan? Tengkar satu, tengkar semua. Ya, tapi kalau kompak satu semuanya kompak gitu. Benar. Itu nasib laki-laki 2 itu ngapain ya? Gimana tuh? Kayaknya tapi tetap masih tetap maco kok. Oke. Ya. Iya. Itu karena seni ya, dia tertarik dengan seni ya. Jangan salah. Jadi kesimpulannya, kalau masuk tekstil itu sebenarnya banyak peluangnya, ya kan? Banyak peluang kerjanya, banyak peluang untuk kuliahnya. Jadi masuk tekstil itu bisa jadi apa aja ya. Nah, seru juga. Jadi adik-adik nih yang mau masuk ke, khususnya ya, ke SMK Negeri 1 Banjarbaru, kalau mau masuk tekstil langsung aja datang ke sini. Nanti tanya-tanya sama OSIS, gimana sih tekstil itu? Gimana sih cara daftarnya? Itu ada tesnya nanti. Tahun ini nggak tahu sih, kayaknya nggak ada. Kalau tahun kakak? Tahunku cuma nilai sih. Cuma nilai ya? Iya, cuma nilai berarti dipersiapkan nilainya ya? Nah, dipersiapkan nilainya mulai dari sekarang, nanti langsung aja nih masuk ke SMK Negeri 1 Banjarbaru. Karena udah mau mulai pendaftaran ya? Iya, udah mulai mau pendaftaran. Jadi langsung aja nih disiapin ya nilai-nilainya, biodatanya dan lain-lain. Nah, itu aja. Dan juga lebih sering berlatih buat nanti masuk ke tekstil, buat nanti pas lagi karya mungkin karyanya lebih bagus gitu dari yang mungkin bisa dibilang lebih bagus dari kakak-kakaknya mungkin gitu. Iya, aku mau nanya nih. Ini terakhir kayaknya ya. Ya, terakhir boleh. Masuk tekstil itu harus bisa ngebatik atau nge-sasirangan gak sih? Enggak. Nanti di sini dilajarin kok. Diajarin gitu kan. Yang penting ada daya tarik. Iya, yang penting ada daya tarik. Dan niat ya. Niat buat bener. Nah, jadi nggak usah takut ya kan. Wah, berarti masukin harus bisa gini dulu. Nah, berarti langsung masuk aja nih, kamhir ya aja. Paling nanti kalau udah masuk tuh kerasa mood swingnya. Kadang pengen gambar, kadang nggak pengen sama sekali gitu. Belajarnya di situ. Iya, benar. Ya mungkin itu aja. Ya udah, terima kasih banget buat Kak Dayu udah datang ya kan ke sini. Waktunya untuk dari kesibukannya kuliah. Udah mau datang, terima kasih banget. Nanti tunggu aja kalian semua konten-konten selanjutnya. Kalau mau ditanya-tanya atau mau ada yang penasaran nih dengan jurusan tekstil, nanti komen aja di bawah. Nanti kami undang lagi bintang tamunya, ya kan? Gampang lah, itu bisa gampang lah, ya kan? Jadi itu aja untuk podcast hari ini. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.